Dengar kalau sebentar. Iya, saya juga. Saya udah berat. Saya mau serahkan, bukannya menyerahkan diri. Saya ikut ke lapas. Saya nggak bakal kabur, nggak bakal lari. Jadi pengacara saya nggak bakal lari. Bapak. Habib Bahar, kita semua dari kota suci Makkah bersama seluruh jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji selalu mendoakan antum. Begitu juga keluarga dan seluruh jamaah antum agar senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maju terus, pantang mundur, antum adalah kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Habib Hanif, yang memberikan kuatan untuk antum. Amin. amin. Keluar dari penjara lebih besar lagi. Amin. Habib Bahar ditangkap dan dijemput oleh tim dari kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada hari Selasa malam sekitar pukul 02.00. Habib Bahar dijemput dengan cara yang sangat-sangat berlebihan, dengan dijemput oleh polisi bersenjata lengkap dengan mengenakan mobil yang sangat banyak pada saat itu, ada puluhan mobil. Dan Habib Bahar pada saat itu ingin meminta izin untuk berpamitan kepada saya, istrinya, dan juga orang tuanya. Itu tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan untuk pamit. Ini kenapa gitu loh, sampai mereka terburu-buru untuk membawa Habib Bahar. Padahal wajar kalau memang Habib Bahar mau pamit, itu wajar. Pamit ke orang tuanya dulu atau pamit ke istrinya itu wajar, tapi tidak diperbolehkan. Kenang istri Habib Bahar, penangkapan mirip seperti penculikan para jenderal di film. Gelora News. Penceramah kondang Habib Bahar bin Smith tengah menjalani masa hukuman pidananya di Lapas Kelas 1 Nusa Kambangan setelah dipindahkan dari Lapas Gunung Sindur. Ada rasa ketidakadilan yang masih dirasakan pihak keluarga, khususnya istri Bahar bin Smith, Umi Fadlun Faisal Balgoits, atas penangkapan yang dilakukan pada Selasa dini hari lalu. Rasa ketidakadilan Umi Fadlun itu terekam dalam sebuah pesan yang disampaikan kepada kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanur, dan kemudian diteruskan kepada kantor berita politik Ermol Jumat 22 Mei. Dalam pesan, Umi Fadlun menjelaskan bahwa proses penjemputan oleh aparat kepolisian dengan bersenjata lengkap di kediamannya di Bogor, Jawa Barat pada Selasa dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dengan penjemputan yang sangat berlebihan, beliau dijemput oleh ratusan pasukan polisi bersenjata lengkap dengan mengendarai banyak mobil dan truk. Umi Fadlun menjelaskan, pada saat penjemputan itu Habib Bahar tidak diberikan waktu sama sekali untuk berganti pakaian maupun untuk pamit kepada keluarganya. Ia lantas menyamakan peristiwa itu seperti aksi penculikan para jenderal dalam sebuah film yang terlalu berlebihan. Mirip seperti penculikan para jenderal di film. Apakah tidak cukup Habib dijemput dengan satu mobil saja? Apa harus dengan puluhan mobil dan ratusan polisi dengan senjata lengkap sampai seluruh area pondok pesantren dikepung? Dan itu sangat-sangat berlebihan. Umi Fadlun menegaskan bahwa suaminya bukan seorang teroris, koruptor, juga bukan bandar narkoba. Seharusnya penjemputan dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan. Kisah itu belum selesai, pasca Habib Bahar dijemput dan dibawa ke Lapas Gunung Sindur, Umi Fadlun bersama pengacara langsung datang dengan niat untuk melihat kondisi Habib Bahar. Tapi sejak pukul 6 hingga pukul 20, dia tidak diberi izin untuk menjenguk sang suami. Mereka baru mendapatkan izin bertemu pada pukul 20:30. Namun demikian, pihak keluarga mengaku khawatir lantaran Habib Bahar dilakukan pemeriksaan kesehatan dan diambil darah tanpa pengawasan oleh pihak keluarga maupun pengacara. Sehingga pihaknya merasa khawatir dalam proses tersebut terjadi hal-hal sabotase terhadap proses ambil darah tersebut yang dapat membahayakan jiwanya. Pada Rabu 20 Mei pagi, pihak keluarga dan pengacara dikejutkan dengan pemberitaan yang menyampaikan bahwa Habib Bahar dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Nusa Kambangan pada Selasa malam. Tepat usai mereka berkunjung, surat pemberitahuan datang usai Habib Bahar dieksekusi ke Nusa Kambangan. Bagi Ummu Fadlun, kabar itu menyedihkan sebab tidak ada pemberitahuan dan informasi kepada keluarga ataupun pengacara. Semakin menyedihkan karena perlakuan para Habib Bahar semakin berlebihan dan melampaui batas. Habib Bahar ditempatkan di lapas untuk teroris, gembong narkoba, koruptor, dan para terpidana mati. Hal ini sangat memilukan dan tidak adil. Begitulah tegasnya.
Saat ini Umi Fadlun hanya bisa bermunajat agar keadilan untuk Habib Bahar datang. Dia ingin agar sang suami bisa menjalani hukuman sesuai tempat awal sebelum mendapatkan asimilasi, yakni di lapas kelas 2A Cibinong. Hingga saat ini pihaknya meminta keadilan untuk Habib Bahar sesuai dengan hukuman yang harus dia memang jalani sebagaimana mestinya di lapas Pondok Rajek Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia menyayangkan hukum yang ada di Indonesia saat ini, hukum sudah tidak ada artinya lagi dan hukum sudah seenaknya. Di mana kalian sudah memperlakukan hukum dengan seenak hati kalian. Demikian kata Umi Fadlun. Sahabat-sahabat yang berada di lapas dapat menyambung silaturahim, menyambung sanad keilmuan, menyambung silsilah akhlakul karimah, maka syukuri nikmat ini dengan tetap ikut mengikuti pengajian, maulid, hadrah, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, bangkitkan semangat, haul mengambil barakah dari para habaib zuriat Rasulullah SAW. Yang kedua, kami yang di luar disadarkan betapa lemah dan tidak berdayanya. Selama ini ceramah menggelegar di atas mimbar, tapi ternyata apa yang sudah dilakukan? Mendapat berita bahwa ada 500 sahabat-sahabat di lapas yang sudah menghafal 98 hadis. Ada 1000 sahabat-sahabat di lapas yang sudah hafal 54 hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal 40 hadis saja ada di kepala sudah mendapatkan syafaat, meringankan azab. Konon lagi lebih daripada itu, maka tetap istiqamah. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang kedua ini, lam tadillu abada, tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah, Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap istiqamah menghafal hadis, belajar sanad hadis kepada Habib Bahar Ibnu Sumaid, yang sanad ketersambungan keilmuan kepada Habib Sidi Habib Baharun sampai kepada para habaib, sampai kepada Imam Sayyidina Al-Husain, kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian poin yang ketiga adalah menunjukkan kepada kita semua bahwa yang kita dengar selama ini suara Habib Bahar ceramah ternyata tidak ada yang dapat memadamkan, seperti pesan proklamator, pesan Panglima Perang Jenderal Sudirman, kau boleh cabik-cabik dagingku, kau boleh robek-robek jantungku, tapi jiwaku tak bisa kau bunuh, tak bisa kau habisi, tak bisa kau penjarakan. Apa yang kita lihat hari ini, jeruji besi tidak bisa memenjarakan pemikiran. Ceramah tetap berlanjut, murid-murid tetap banyak, bahkan berubah lapas menjadi pesantren. Ini motivasi bagi yang di luar, motivasi bagi para da'i. Ternyata dakwah tidak terbatas hanya di mimbar, tidak terbatas hanya di tabligh akbar, tapi ada yang lebih besar. Inilah yang sebenar-sebenar dakwah. Ud'u ila sabil rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan lalai ke jalan zikir, dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan lupa ke jalan ingat, dari jalan berpecah belah kepada jalan berpegang teguh kepada tali Allah. Semoga kita semua dapat diberikan istiqamah dan husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. La tansani min husni da'watikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang pendeta, saudara-saudara. Ada seorang pendeta. Ini pendeta ngelihat satu habib ceramah. Ketika ini pendeta lihat, itu habib ceramah. Habib itu apa sih, kata pendeta? Muridnya Habib bilang, Habib itu zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ini pendeta, Nabi Muhammad itu punya cucu ya. Kalian punya Nabi itu punya cucu ya. Kemudian kata ini murid Habib, ya kami punya Nabi itu punya cucu. Kata ini pendeta, bodoh kalian. Bodoh kalian ini. Kenapa kalian biarkan Habib kalian berjalan di atas tanah? Andaikan kami punya Yesus, punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, kami gendong dia kemana-mana. Itu pendeta tuh, kafir tuh, gak beriman sama Allah, tapi dia bilang begitu, kalau Yesus punya cucu.